Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur karena kami melihat bahwa Tuhan adalah baik dan selalu adil dalam segala kekuatan dan penyertaan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun pikiran kami kadang sulit untuk mengerti banyak kejadian, dan juga yang sekiranya tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan, hal-hal yang bagi kami seharusnya, menurut kami adalah tidak demikian. Seharusnya terjadi hal-hal yang baik, yang berkenan menurut mata kami, dan juga menurut firman-Mu yang kami mengerti. Tetapi kadang-kadang kami diberikan oleh Tuhan satu kejadian yang kami tidak bisa menjawab. Bahkan sebagai orang percaya pun, kami berseru kepada Tuhan, mengapa terjadi hal seperti ini? Kami tahu Tuhan bahwa Engkau memberikan firman-Mu adalah untuk membuat kami, dari awal kami beriman sampai kami terakhir beriman, tetap memandang bahwa segala sesuatu adalah di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi adalah hikmat dan perkenan serta keputusan dari Tuhan yang Maha Adil, baik dan benar. Maka ajarlah kami supaya kami memiliki hati seperti Habakuk. Habakuk adalah merangkul Tuhan, selalu tidak pernah meninggalkan Tuhan, selalu bergantung seutuhnya dan memohon pada Tuhan supaya rangkulan Tuhan itu tidak pernah dilepaskan. Kami seperti bayi, seperti anak yang selalu ditopang dengan pelukan Tuhan. Dan inilah arti Habakuk. Orang-orang yang memeluk Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam iman dan kesetiaannya. Dan disitulah kami belajar dari hamba-Mu Habakuk ini, Tuhan. Kami serahkan hati kami, dan kami mohon Kau terus membawa kami dalam satu hati yang penuh dengan sukacita untuk mempelajari firman Tuhan satu persatu dari kitab nabi-nabi yang kecil ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami. Amin. Ya, kita akan melihat share screen ya. Sebentar, ini bukan share screen, bukan yang ini ya. Tentang Habakuknya, saya ingin menjelaskan mengapa saya memakai judul ini adalah Habakuk ya. Karena Habakuk itu artinya merangkul Allah. Jadi merangkul itu bahasa lainnya tuh memeluk ya. Jadi bukan cuma memeluk biasa, tapi mungkin merangkul lebih cocok karena ada kekuatan yang menarik erat gitu kan. Nah, tapi kita harus tahu bahwa arti merangkul bukan kitanya yang kuat merangkul Tuhan. Sebenarnya adalah Alkitab mengajarkan bahwa Tuhanlah yang selalu membuka tangannya dan selalu menantikan kita datang, dan waktu kita memeluk Tuhan, merangkul Tuhan, dan artinya itu menyerahkan gitu hidup kita kepada Tuhan, dan semua apa yang Tuhan inginkan adalah terbaik bagi kita, maka di situ kita tahu bahwa rangkulan yang kita lakukan itu terjadi karena Tuhan membuka tangannya, dan waktu kita merangkul Tuhan, itu kita dirangkul Tuhan. Jadi kita merasakan ada satu kekuatan yang melindungi kita. Jadi bukan karena saya bisa merangkul Tuhan, terus saya itu bisa beriman dengan baik, saya punya kekuatan, jadi itu bergantung pada saya. Bukan. Tapi itu seperti seorang anak yang merangkul papanya, dan kemudian anak itu dirangkul kembali oleh papanya, karena papanya sudah menyediakan hidupnya, hatinya, dan kalau seorang anak itu kan selalu bergantung pada orang tua. Nah, waktu anak itu merangkul dalam pertolongan ketakutan, maka papanya tuh merangkul balik dan untuk menggendong dia, untuk melindungi dia. Nah, di sini ada dua macam rangkulan ya. Jadi pergumulan Habakuk itu kan. Itu artinya manusia-manusia atau orang-orang yang merangkul Allah, orang-orang yang dirangkul Allah. Jadi itu sesuatu yang saling berkaitan gitu ya. Jadi pribadi kita dan Allah itu juga sama. Jadi jangan kita bayangkan bahwa kitalah yang merangkul Allah, kalau kita lepas ya kita mati, kita nggak bisa. Nah, bukan itu artinya. Tetapi waktu kita merangkul Allah, itu memang kekuatan yang diberikan Allah sehingga kita bergantung pada Dia, yang
merupakan gantungan yang terkuat dan sandaran pelukan yang tidak pernah melepaskan kita. Nah, itu jaminan dari Tuhan. Pak, bagaimana kalau saya tidak merangkul Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan? Maka Tuhan juga tidak akan menyediakan kekuatannya untuk merangkul kita. Di situ janji Tuhan ya. Jadi rangkulan kita adalah satu ungkapan kebergantungan kita pada Tuhan, dan rangkulan Allah adalah bukan bergantung pada kita, tetapi adalah satu jaminan bahwa kita tidak akan ditinggalkan. Nah, itu arti daripada Ayub. Kita akan membaca Ayub yang Habakuk yang pertama. Habakuk pasal pertama. Kita baca ya. Habakuk yang pasal pertama. Judulnya adalah Ucapan Ilahi dalam Penglihatan Nabi Habakuk. Jadi ini ada satu penglihatannya, visi. Kedua, Habakuk pasal pertama ayat kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak. Jadi bukan cuma berdoa biasa ya, ini berteriak. Tetapi tidak kau dengar. Tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Artinya apa? Jadi di bangsa Israel, orang-orang Yehuda dan semua orang-orang yang kerajaan Israel itu adalah sudah melakukan dosa yang tidak bisa lagi dilihat oleh nabi ini. Kenapa Tuhan juga mendiamkan? Kenapa dia berdoa supaya Tuhan bertindak untuk menghajar bangsa Israel, mendidik bangsa Israel supaya kembali kepada Tuhan dan bertobat. Nah, di situ Allah itu mendiamkan dan tidak mendengarkan. Apakah betul seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Allah itu mendengarkan. Ayub lagi. Habakuk yang merasakan Allah tidak mendengar, Allah yang mendiamkan. Dan dia berseru penindasan. Jadi ada satu kejahatan yang luar biasa. Jadi kebenaran-kebenaran itu dan hak-hak orang-orang yang seharusnya menerima pertolongan-pertolongan itu ditindas semuanya. Dan siapakah yang menindas? Itu orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang diberkati di dalam kehidupannya, dan juga orang-orang yang memimpin dan mempunyai otoritas yang wewenang dan cuma kedudukan jabatan-jabatan itu. Nah, mereka menyalahgunakan dan menindas itu yang lemah. Dan ayat ketiga, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Jadi ini seperti berdoa, satu doa kepada Tuhan adalah doa keluhan. Habakuk mengeluh kepada Tuhan, permohonan doa keluhan, kekesalan hatinya, kejengkelan hatinya karena bangsa Israel ini kok kurang ajar sekali gitu. Nah, kenapa Tuhan diamkan? Jawabannya adalah Tuhan tidak diamkan. Dan dia merasakan kenapa diperlihatkan dengan kejahatan yang demikian jahatnya itu. Sehingga seorang nabi itu tidak tahan melihat kelaliman, apalagi kelaliman ya, kekudusan aja dia nggak tahan yang orang-orang nggak kudus. Nah, dia mengatakan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantan dan pertikaian terjadi. Jadi ini kita melihat bahwa Allah itu berdiam, tidak bersuara, dan Allah tidak bertindak, dan bahkan Allah membiarkan kejahatan itu terjadi di depan mata nabi itu, dan bagaimana dia bisa berbicara dengan bangsa Israel. Nah, ini kesulitan ya. Jadi antara pikiran nabi itu dengan janji Tuhan kepada bangsa Israel yang seharusnya dilindungi, seharusnya itu dijagai, ditolong, kok ini dibiarkan gitu. Nah, 4, ini yang terakhir ya. Puncak daripada kehancuran itu adalah lawless. Lawless itu tidak ada hukum lagi. Hukumnya berkurang sampai titik nadir, sampai titik akhir. Jadi itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul. Perhatikan, tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi ini satu keluhan, satu kedongkolan sebenarnya. Kok malah terbalik, kok harusnya orang yang percaya itu yang berkelakuan dengan baik, dengan adil, ini kok malah orang percaya itu malah kurang ajar seperti ini, melakukan kejahatan dan kekerasan, penindasan, ketidakadilan gitu ya. Dan kenapa orang fasik itu mengepung orang benar? Ini bangsa Israel lagi mau diserang ini ya. Nah, di situ ada pertanyaan. Kok nggak ditolong untuk memerangi bangsa lain, untuk memerangi dosanya, untuk mengalahkan dosanya, dan mengalahkan bangsa-bangsa yang mau menganiaya dan menguasai Israel gitu ya, khususnya Yerusalem. Nah, apa yang terjadi? Nah, Tuhan menjawab. Ayat yang kelima ini adalah ayat yang Tuhan berbicara kepada
Habakuk. Ya. Perhatikan, penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Ayat yang kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak kamu percayai jika diceritakan. Dan tidak ada orang seperti Allah yang bisa melakukan banyak hal, yang bisa menerbitkan bangsa Kasdim, bisa menerbitkan bangsa Asyur, Babilonia, Nebukadnezar, dan raja-raja yang jahat itu di bawah kuasa tangan Allah semua. Dan Allah lah yang menerbitkan mereka, Allah lah yang menciptakan orang-orang itu. Ini nggak masuk akal gitu. Makanya dikatakan di sini, susah, tidak akan kamu percayai. Jika diceritakan nggak bisa, karena itu cara kerja yang Allah berikan dengan memakai kejahatan orang-orang jahat itu dikuasai Tuhan itu sebenarnya kalau kita bisa memikir Allah berhak seperti itu, ya memang Allah punya hak, Allah berdaulat dan dialah yang menciptakan baik itu ciptaannya itu apakah akan dijadikan ciptaan yang untuk dihancurkan atau ciptaan untuk dipelihara oleh dia. Dan dia membuat seperti dalam kitab Roma dijelaskan bahwa ada perkakas-perkakas yang dibuat untuk selama-lamanya dan sebagai kemuliaan Tuhan. Ada yang perkakas yang dibuat untuk menghancurkan dan dihancurkan gitu. Dan itu seperti bangsa-bangsa yang jahat ini. Itu seperti perkakas-perkakas yang tidak ada gunanya. Seperti batu tanah liat yang akan dihancurkan Tuhan. Dan hanya bangsa Israel, hanya bangsa yang kudus, bangsa yang dipilih dia, itu yang disertai oleh Tuhan. Ayat yang ke-6. Nah, ayat ini sulit sekali bagi Habakuk untuk terima ayat ini. Sebab sesungguhnya akulah, Tuhan mengatakan, yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu. Bahkan dikatakan yang melintasi lintang bujur bumi. Kita tahu tak, lintang bujur bumi itu artinya jadi perbatasan dari bangsa ke bangsa itu lintang itu satu garis yang melintasi bumi ya, mengelilingi bumi. Itu dikuasai oleh mereka, melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Artinya apa? Mereka kuasai itu semua. Itu luar biasa, itu bangsa yang hebat sekali sebenarnya. Jadi kekuatannya, terus kemudian persenjataannya, strateginya, perangnya, otaknya bagaimana, itu pinternya apa gitu ya, bagaimana menyusun mengalahkan bangsa-bangsa dan semua tanah dikuasai oleh dia dan seluruh melintasi dan melingkari bumi sebenarnya. Nah, yang ketujuh, bangsa itu dahsyat dan menakutkan, kejam sekali. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripada dirinya sendiri. Jadi dia ngomong apa yang bisa dilakukan dia, oh ini saya mau seperti ini, itu betul-betul dari kesombongan akan manusia yang jahat itu. Jadi bangsa Kasdim, rajanya itu ya. Jadi kalau dia menguasai ya, dia mengatakan tidak ada orang yang boleh mengalahkan saya. Dan semua kerajaan dihancurkan oleh dia. Wanita-wantinya ditawan dan diambil, diperkosa, terus kemudian barang-barang dirampas semua. Yang melawan dia, pemuda-pemuda yang bangsa yang punya kekuatan tentara pemuda, semua dibantai, semuanya dibunuh semua. Dan sangat menakutkan, dahsyat sekali. Dan pasukannya tuh banyak sekali. Dan jutaan orang gitu ya. Jutaan orang. Dan sangat mengerikan. Dan itu datang mendekat untuk apa? Menghantam bangsa Israel. Dan mereka tidak mungkin melepaskan diri dari hukuman Tuhan ini. Ya, ganjaran dan hajaran Tuhan ini. Dan diceritakan bagaimana pasukan mereka itu ya. Ayat ke-8, kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Wah, luar biasa ini ya. Kalau kita lihat film-film perang zaman dulu kan, apa yang dilakukan, bagaimana kudanya menyerangnya, wah, keganasannya, ketangkasannya. Dan 9 seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir coba. Jadi nanti yang ditawan itu dengan pasukan itu lebih banyak yang ditawan. Berpuluh-puluh orang banyaknya. Jadi kalau pasukannya cuma 100.000 yang ditawan itu 1 juta orang lebih. Dan mereka diikat dan dijadikan budak oleh mereka dan dicekokin oleh mereka, harus tunduk dan menyembah raja mereka. Kalau tidak, dibunuh semua. Ya. 10 raja-raja dicemoohkan dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya, ditertawakan tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Luar biasa ini ya. Maka berlarilah mereka
seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa mereka sombong karena diangkat Tuhan dan diberi kekuatan itu, mereka sombong kepada bukan dipilih Tuhan ya, tetapi bangsa yang disediakan kekuatan-kekuatan untuk apa? Untuk sebenarnya adalah untuk mengganjar bangsa Israel, dan bangsa ini sombong dan kekuatannya akhirnya diganjar dan dibinasakan Tuhan. Nah, itu adalah jawaban Tuhan kepada apakah Tuhan tidak mendengar? Mendengar. Bangsa Israel yang jahat, orang-orang Israel yang jahat, yang secara manusia pribadi itu dibinasakan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pilih kasih, baik di dalam gereja, di luar gereja. Orang yang berdosa, yang betul-betul melaknat Tuhan, melawan Tuhan, tanpa adanya pertobatan, itu pasti dibinasakan Tuhan. Nggak peduli kamu berjabatan apapun dan bergelar apapun yang rohani secara Kristen, secara gerejawi, secara artinya itu dikenal dengan kerohanian kekristenan, itu nggak ada gunanya di hadapan Tuhan kalau kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan dan bahaya sekali. Ya, nah ini pertanyaan dari Habakuk ya. Dan ini pertanyaan yang terakhir. Ini satu seruan yang sudah mentok dia. Jadi sudah nggak ada lagi, dan dia melihat bagaimana kok bisa ini. Jadi tadi dia minta Tuhan dengar, terus Tuhan sekarang kok diam saja gitu. Tuhan jawab, dianya kesal juga. Kenapa? Loh, jawabannya kok gini? Masa orang pilihan itu ya yang negur, yang orang pilihan ya nabi lah seperti saya, tegur, bertobat gitu kan, dan layak itu. Ini kok orang jahat menghancurkan orang benar. Wah, nabi nggak mungkin. Kenapa? Tuhan mana mungkin Tuhan memakai kejahatan untuk menegakkan keadilannya. Nah, ini pikiran nabi ini lagi bingung, dia lagi secara teologi itu dia lagi pergumulan yang luar biasa. Kan harusnya itu nabi, harusnya orang dipanggil Tuhan, orang yang diutus oleh Tuhan, dan mereka digerakkan hatinya oleh Tuhan, kan seperti itu. Ini enggak. Tuhan mengangkat orang kastim, orang jahat, karena sekarang yang tangkas, yang kejam, yang menakutkan itu untuk apa? Menggajar dan mengganjar orang Israel sampai mereka dihancurkan benar-benar. Dan bagi Habakuk, bagaimana saya bisa percaya pada engkau? Bagaimana saya bisa merangkul Tuhan kalau bagaimana saya bisa mempercayai Tuhan? Kok bisa seperti ini? Pikiran saya nggak masuk ini. Kalau orang jahat dihantam orang jahat, ya memang itu layak dan harus seperti itu. Jadi apa yang ditabur dia dituai gitu. Apa yang dilaksanakan yang jahat ya menghantam yang jahat. Tapi kalau orang benar mengadili orang jahat, itu benar. Orang benar mengadili sesamanya, itu benar gitu. Tapi kalau orang jahat terus kemudian dipakai Tuhan untuk menghakimi orang Israel, nggak bisa terima dia. Di manakah kekudusan Tuhan? Nah itu ya, kita baca ini ya. Kita baca ayat yang ke-12. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Ya, matamu terlalu suci. Nah ini perhatikan. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandang orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Ini nggak masuk akal. Ya, jadi saya berikan gambaran lah. Kalau orang bukan orang Kristen, orang jahat, orang yang berdosa, melawan orang Kristen, dan kemudian memberikan berkatnya, memberikan persembahannya, kita bisa terima. Tapi kalau orang jahat itu kemudian menjahati kita nggak terima. Nah harusnya, baik pun jangan terima, yang jahat pun jangan terima. Nah itu adil gitu. Bangsa Israel enggak. Orang jahat kalau memberikan kebaikan pada kita, ya kita terima. Kalau memberikan kejahatan, ya kita nggak terima. Nah itu artinya mau menangnya sendiri. Itu namanya ketidakadilan. Maka Tuhan mengajarkan Habakuk bahwa Tuhan itu yang mengatur bagaimanakah keadilan itu diperlihatkan, keadilan itu diberikan, keadilan itu diterapkan, dipraktekkan, dan dijalankan oleh Tuhan. Itu Tuhan yang tahu dengan benar, dengan sempurna, dan dengan kudus. Jelas sekali. Ya. 14. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya,
dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkan korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa yang tidak kenal belas kasihan. Jadi ini keluhan yang terakhir dari Habakuk. Mengapa keluhan terakhir dari Habakuk? Karena dia nggak bisa berpikir, dia mengeluh. Nah, yang kedua, dalam Habakuk pasal kedua, kita hanya sampai pasal 2 ya, karena besok saya bahas pasal 3. Pasal 2 adalah Habakuk yang dari kesal, keluhan itu menjadi pujian. Kenapa pujian? Nah, dia mendapatkan satu pemandangan Tuhan dan dia mendapatkan pengertian dari Tuhan. Pujian atas jawaban Allah. Dan jelas Allah mengatakan dosa akan dibereskan. Bahkan orang Israel yang berdosa pun dihakimi Tuhan. Kalau betul-betul dosanya harus dihukum Tuhan. Dan bahkan kalau dibinasakan, ya dibinasakan Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan pilih kasih dan bangsa Israel dijadikan bangsa pilihan terus tidak dihakimi, tidak dihukum Tuhan. Enggak, kamu melanggar tetap dihukum Tuhan. Nah, nanti dalam perjanjian baru Tuhan memberikan janjinya melalui Mesias anaknya, hati yang beku, hati yang hancur seperti itu, hati yang melawan Tuhan, yang tekar tengkuk itu, yang tidak pernah bisa bertobat itu akan diubahkan Tuhan dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena itulah yang dijanjikan Tuhan dalam perjanjian lama. Dengan anak domba, terus kemudian sapi dipersembahkan, dipotong kepalanya, dan itulah yang akan menggantikan kita. Itulah Mesias, itulah anak domba Allah. Dan akan dikerjakan, dan bukan saat yang terjadi pada saat perjanjian lama, pada saat Habakuk ya, nanti akan terjadi. Tetapi kalau mereka beriman kepada janji Allah, mereka diselamatkan. Dan itu Tuhan menuntut itu seperti dalam persidangan ya, persidangan ilahi, dan dituntut oleh Tuhan. Ya, perhatikan pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dan ini Habakuk ya. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi di dinding-dinding di loh-loh batu itu Habakuk menuliskan itu untuk memperingati mereka. Kemudian apa yang terjadi ayat 3? Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia akan bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Penghakiman, keadilan, dan disiplin dari Tuhan, dosa tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dimanapun. Ya, dimanapun. Bukan hanya di gereja, di luar gereja. Kamu pikir bisa dosa sembarangan. Tuhan akan hancurkan kamu. Tuhan akan hakimi kamu. Baik melalui hukum yang ada, moral yang ada, melalui masyarakat. Coba kita lihat ya, barusan ini kan ada satu TV yang yang aktornya, aktrisnya itu di bawah umur gitu. Nah, itu langsung orang-orang netizen semua itu langsung marah. Kenapa? Ada keadilan Tuhan. Ada moral yang ditanamkan Tuhan. Dan bukan hanya di dalam gereja, di luar itu ada. Dan Tuhan berhak menghakimi melalui masyarakat, melalui hukum, melalui keadilan, melalui penghakiman, pengadilan, melalui hakim-hakim yang ada, yang disediakan Tuhan melalui polisi dan peralatan-peralatan pemerintah yang lain, atau melalui presiden terakhir. Nah, itu satu jaminan dari Tuhan. Jadi dikatakan dengan jelas bahwa jelas sekali Tuhan tidak menangguhkan apapun, tapi ada waktu Tuhan. Jadi Habakuk diminta, kamu rangkul saya, kamu percaya kepada saya seutuhnya, kamu akan tahu, saya akan bertindak, dan kamu akan memuji aku, kamu akan bersorak-sorai pada saat nantinya. Nah, ya. Oke, ayat 4. Ini ayat yang dipakai dalam perjanjian baru ya, Roma pasal 1 ayat yang 16-17. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Ya, orang menyombongkan dirinya, percaya dirinya itu yang besar sekali, atau boleh katakan yang memuliakan diri. Ya. Ayat ini dilanjutkan ya. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Apa percaya? Faith. Faithfulness dengan fact. Fact itu artinya kenyataannya. Nah, saya akan membahas ini ya, membahas secara khusus ini. Apa artinya? Ya,
hal-hal yang sulit untuk dipercaya. Nah, seperti ini ya. Faktanya apa? Kenyataannya apa? Gitu. Ya. Nah, kita melihat ini. Jadi, ini ada kenyataan. Loh, kenapa ya orang benar kok hidupnya susah? Loh, kenapa ya orang jahat kok hidupnya bermewah-mewah? Kok rasanya itu akur sekali, kok rasanya itu mereka begitu baik, itu poligami itu bisa ngerti semua istrinya. Ini kenapa orang Kristen istrinya satu, udah satu, berantem terus tiap hari. Kok tidak ada kedamaiannya? Ini kok kayaknya dalam dosa tapi berdamai dia. Istrinya bisa melayani dengan baik, anak-anak yang banyak tuh bisa akur. Nah, di dalam mata kita, kenyataannya adalah kita sulit sekali melihat bagaimana Tuhan melihat itu semuanya. Nah, baru kita tahu, kita baru mendapatkan kabar, anak dari seorang tokoh agama itu mengolok-ngolok papanya karena menceraikan mamanya. Sudah lama puluhan tahun baru anaknya nggak tahan, baru menceritakan itu. Nah, baru kita tahu. Apa yang kita tahu? Oh, berarti orang ini begitu menghina wanita karena dia berpoligami. Nah, dari mana? Anaknya nggak tahan, suaminya nggak tahan, istri nggak tahan, istrinya menceritakan semua. Apa yang terjadi dengan suaminya? Oh, dia berpoligami. Lu kayaknya nggak. Saya yang tahu. Itu semua di depan saya. Dan saya berdiam diri. Nah, kita baru tahu. Baru tahu apa? Oh, dosanya itu seabrek-abrek. Pikir kita, wah dia orang baik ya, rohaniawan, yang dia membagi kasihnya. Kita nggak tahu, tapi Tuhan lebih tahu dari cerita-cerita itu. Tuhan tahu di dalam hati manusia yang busuknya luar biasa. Nafsunya yang begitu rakus. Dan kedudukannya itu, kerohanian itu menutupi akan seluruh dosanya. Dan umatnya tidak tahu. Dan bukan hanya rohaniawan, juga sama pejabat-pejabat yang lain. Nah, sedangkan kita melihat orang yang Kristen, waduh penuh pergumulan dengan tangisan. Oh, kayaknya kurang damai ini, pergumulan terus, aduh kasihan ini. Tetapi Tuhan melihat bahwa mereka dilindungi dengan kuasa yang luar biasa. Nah, ini mata Habakuk ini sulit melihat ini. Kenapa? Karena ya nggak masuk akal dalam pikiran dia. Kalau orang benar diberkati, itu benar. Orang jahat susah, menderita, terus dipenjara, wah itu benar. Ini orang jahat, hidupnya luar biasa. Kayaknya diberkati Tuhan. Ini malah orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan malah sengsara, dia malah dikejar-kejar, mengalami penderitaan, disiksa dengan bahkan mati gitu kan. Ini bagaimana ini? Nah, pikiran kita harus tahu. Kenyataan hidup dengan iman, fact and faith itu bisa nggak sinkron. Bisa nggak sinkron? Kalau kita mengalami hukum yang umum, apa yang ditabur akan dituai. Sebab, akibat, dan semuanya itu berjalan secara lancar gitu kan. Secara hukum yang umum. Tetapi di dalam firman Tuhan, karena dosa yang begitu berat, maka Tuhan menyatakan keadilannya. Menghukum bangsa Israel dengan apa? Menerbitkan bangsa Kasdim untuk menghajar bangsa Israel supaya bangsa Israel sadar. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa dan Tuhan menghajar dengan menghina bangsa Israel. Loh, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Kok kenapa orang jahat itu menjati saya seperti ini? Kenapa Tuhan lakukan ini dalam hidup saya? Nah, kita harus tahu. Tuhan ingin menyadarkan kita, bukan kamu nyalakan orang itu, bukan. Tuhan sedang memberitahu pada kita, ini loh, ada kelemahan kamu harus cepat bertobat. Ya Tuhan, saya bertobat. Begitu kamu bertobat, begitu kamu merangkul Tuhan, seperti Habakuk, artinya ayo merangkul Tuhan kembali. Ayo datang pada Tuhan, ayo berserah kepada Tuhan. Kalau bangsa saya melakukan seperti Habakuk itu, mengandalkan Tuhan dan memeluk Tuhan, percaya kepada Tuhan seutuhnya, sebulat-bulatnya, maka Tuhan membalikkan itu semua. Dengan apa? Tuhan akan mengganjar bangsa itu. Yang mengganjar kamu tak ganjar, dan bukan hanya itu, aku lenyapkan, aku binasakan bangsa-bangsa itu. Dan aku adalah Allah. Aku tidak membiarkan dosamu, termasuk aku tidak membiarkan dosa-dosa yang begitu jahat, bangsa yang menganiaya kamu, yang membinasakan kamu. Loh, Tuhan kamu sendiri yang menerbitkan, kenapa kamu kemudian? Nah, itu maunya Tuhan. Tuhan atur untuk apa? Untuk kebaikan kita. Saya beri contoh ya. Kenapa kita kalau kena panas sakit? Ya, kalau orang kusta kena panas, dia nggak sakit. Itu orang kusta, nggak merasakan sakit. Kenapa Tuhan kasih dalam tubuh kita rasa sakit? Dan kalau kita sakit perut, dikasih sakit perut kan supaya kita bisa buang air besar gitu. Coba
Kita nggak kasih rasa sakit perut, tiba-tiba buat seperti itu. Gimana? Nggak bisa ngatur. Nah, Tuhan sudah mengatur semuanya, kemampuan-kemampuan untuk menderita, bergumul, baik secara fisik atau rohani, itu Tuhan kasih kepada orang-orang percaya. Dan khususnya orang percaya itu ada kelebihan Kristus dalam penderitaannya yang bisa menanggung dan menyatakan kuasa pengampunannya, menyatakan kesabarannya, menyatakan kemurahannya, dan juga menyatakan keadilan dan murkanya. Itu semua ada dalam diri kita. Jadi Tuhan mengatakan, kamu berdosa, kamu akan aku bersihkan, dan siapa yang akan aku binasakan, aku binasakan. Dan bukan hanya itu, bangsa yang mengganjar kamu pun, karena dia berdosa besar, sombong, dan sudah saya beri kuasanya, dia menyatakan diri, dia adalah Allahnya sendiri, dan dia melawan aku. Nah, itu akan dibinasakan satu persatu. Tujuannya apa? Supaya kamu kembali kepadaku, kamu merangkul aku, kamu kembali mengandalkan aku dalam segala peristiwa apapun. Dan inilah yang kita melihat bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Bukan hanya karena kejadian-kejadian yang kita bisa mengerti. Ini yang pertama ya. Jadi kenapa keadilan Tuhan itu bukan hanya keadilan bisa kamu lihat, bisa kamu mengerti secara akal budimu, bisa kamu rasakan, tetapi ada keadilan Tuhan, ada cara Tuhan, jalan Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Kita hanya diberi kekuatan iman seperti nama Habakuk dan seperti Habakuk merangkul Tuhan dan tutup mata kita dan kita hanya mendengarkan. Dengarlah hai Israel, bukan lihatlah hai Israel. Nah, Alkitab mengatakan dengarlah Israel. Artinya apa? Tutup matamu, peluk Tuhan dan dengar dia. Jangan melihat. Kalau kamu melihat seperti Petrus, ombak kiri dan kanan, tenggelam kita. Dan kita diminta untuk menutup daging kita dan membuka telinga rohani kita. Dan disitulah kita mendapatkan satu kekuatan sumber untuk memulihkan kita. Dan waktu kita merangkul Tuhan dan kemudian mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan engkau baik adanya, dan Tuhan kembali merangkul kita, apa yang terjadi? Jadi satu kekuatan yang mengubahkan seluruh duka cita kita menjadi kekuatan, kegembiraan, sukacita, dan kegelisahan kita. Itu akan menjadi satu kepercayaan yang begitu dalam kepada Tuhan, dan kita bisa menyongsong hari ke depan itu dengan satu kuasa suara-suara yang luar biasa. Ya, dalam dalam Habakuk pasal 3 itu jelas dikatakan satu kalimat yang sangat indah sebenarnya. Jadi puji-pujian itu sebenarnya. Apa puji-pujiannya? Sekalipun ya, tidak menghasilkan apa-apa, bunga buah tidak ada, makanan nggak ada, hasil mengecewakan, semua terhalau dari kurungan, dia hancurkan semuanya, dan tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Namun dikatakan, Ayub pasal 3:17 dan selanjutnya, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan itulah kekuatanku. Jadi kekuatan itu di mana? Bagaimana kita bisa merasakan rangkulan Allah kembali yang menjamin kita, merangkul kita. Jadi waktu kita merangkul, kita menyerahkan diri, kita tundukkan hidup kita, kita berserah kepada Tuhan. Dan kemudian waktu Tuhan merangkul kita, dia mengangkat kita. Kita merendahkan, Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang mendukung kita. Dan Tuhan yang membawa kita seperti Raja Wali, seperti kaki-kaki rusa yang menanjak ke bukit-bukit pencobaan dan pergumulan-pergumulanmu, dan engkau mampu menjalani semua satu persatu. Dan inilah pujian itu. Sekalipun ya, kita tutup dengan pujian ini, saya bacakan ya. Ayub pasal 3. Ya. Ayub pasal 3 ayat yang ke-17. Sebagai penutup. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Coba bayangkan, pohon ara, pohon anggur, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, perhatikan, ini nggak masuk akal nih dalam pikiran kita. Orang Kristen itu nggak punya apa-apa, menderita. Kenapa ya kok bersuka cita terus? Hidupnya tuh kok beda dengan kita. Nah,
kita akan tahu bahwa orang-orang jahat itu akan sangat iri dengan orang Kristen. Sangat iri sekali. Mereka serakusnya luar biasa, nggak ada kepuasan. Tapi kita penuh dengan kecukupan hati. Kita penuh dengan kemurahan dari Tuhan. Semakin diberkati kita semakin murah hati. Dan dikatakan ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Jadi di bukit-bukit, dan kita akan bisa menaiki semua bukit-bukit pergumulan, bukit-bukit pengabdian kita, bukit-bukit pencobaan, dan semuanya ditaklukkan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin kita, Tuhan yang merangkul kita, Tuhan yang membopong kita, Tuhan yang memberikan kekuatannya, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan memberikan rohnya, dan Tuhan memberikan hatinya yang penuh sukacita, dan kita merasakan satu kedamaian, satu kelegaan yang luar biasa, melebihi daripada seluruh kondisi yang ada. Dan itulah kita menjadi orang-orang yang merangkul Allah. Orang-orang yang mengalahkan dunia ini dengan merangkul Allah. Mengalahkan masalah dalam hidup kita dengan merangkul Allah. Dan kita mempunyai kekuatan yang kekal dari Allah. Dan itu sumber yang nggak habis-habisnya. Maka sebagai penutup, kita harus tahu, di dalam masa-masa kesulitan yang kita hadapi, kita jangan lari merangkul uang kita. Kita jangan lari merangkul orang yang kuat. Jangan lari merangkul orang-orang tanda petik yang mungkin bisa kita andalkan. Jangan. Habakuk mengatakan, Allah Tuhanku, kekuatanku. Datanglah pada Tuhan, masuk dalam kamar, bersujud di hadapan Tuhan dan berdoa pada Tuhan. Tuhan, Engkaulah andalanku, Engkaulah rangkulanku. Rangkul aku Tuhan, rangkul aku. Dan berdoa, dan kemudian Tuhan akan membawa kita ke dalam satu kuasa yang baru, satu hidup yang ditransformasi dengan kuasa roh Tuhan dan firman itu. Dan kita kemudian menjejakkan kaki dan problema-problema, tantangan-tantangan, dan rintangan-rintangan di depan kita. Kita jalani satu-satu. Dan akhirnya kita tahu, Tuhan sediakan kemenangan besar. Kaki kita walaupun kecil, perhatikan, kaki gajah itu besar. Bahkan harimau besar. Tapi yang Tuhan pakai menjejakkan kakinya di bukit-bukit adalah kaki rusa yang kecil. Tetapi kekuatannya itu gunung dikalahkan. Dan Tuhan selalu seperti itu. Dia tidak memilih kebesaran kaki gajah, kuda Nil. No. Tapi kaki rusa. Binatang yang punya kaki yang lencir sekali. Tetapi yang lincah menapaki semuanya. Ya, mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur di hadapan. Kami tahu bahwa perjalanan hidup kami tidak akan mulus. Dan begitu banyak yang harus kami lalui. Baik yang turun ke lembah yang begitu dalam. Dan juga naik yang begitu berat yang kami lihat. Dan bahkan kami melihat begitu gelap dunia ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengajar kami. Bahwa kami harus selalu mengandalkan Tuhan. Kami diminta untuk selalu setia dalam seluruh iman kami. Kami harus dari awal beriman sampai akhir iman kami. Dari iman kepada iman dan sampai kepada kesudahan iman kami. Kami tetap merangkul Tuhan. Menjadi Habakuk pada zaman ini. Tuhan, kami tahu, kalau Nabi Habakuk begitu susah untuk mengerti jalan Tuhan, apalagi kami. Tetapi bukan karena melihat iman kami. Bukan karena membuktikan, bukan karena melihat hanya bagi diri kami janji-janji Tuhan, bukan. Tetapi karena kami mendengar dalam segala pergumulan kami mengandalkan Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Dan disitulah Tuhan, Engkau membawa satu kekuatan yang luar biasa, yang tidak pernah dunia bisa kalahkan, yaitu rangkulan Tuhan, jaminan Tuhan, kekuatan penyertaan Tuhan, yang akan menopang kami, membopong kami, mengangkat kami dalam seluruh kesusahan kami. Dan disitulah Tuhan memperlihatkan pada kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami tahu, semua melihat pada Engkau.
Dan termasuk kami hari ini melihat ke belakang. Habakuk melihat ke depan dengan imannya. Kami melihat sejarah ke belakang dan melihat ke depan bahwa Engkau akan menyempurnakan seluruh hidup kami. Dan iman kami, kebenaran yang Engkau berikan pada kami. Kebenaran yang menjamin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang selalu menjaga kami dan menolong kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin.